Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Zilita Manalu dengan NIM COB0230119. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha kuliner dari dimsum rendang. Nah, yang pertama ada daftar isi, di mana daftar isi ini yaitu ada tentang saya sendiri, visi dan misi, aspek pemasaran, aspek teknik operasi, aspek lingkungan industri, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek yuridis, aspek keuangan, dan yang terakhir ada penutup. Dan di sini ada visi dan misi, di mana visi saya yaitu menjadi usaha kuliner inovatif yang memadukan cita rasa tradisional Indonesia dengan inovasi modern melalui produk dimsum rendang yang berkualitas tinggi dan digemari oleh masyarakat Indonesia serta pasar internasional. Yang kedua ada misi, yang di dalam misi ini itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu menghadirkan produk dimsum rendang berkualitas tinggi yang mengutamakan cita rasa autentik dan bahan baku terbaik. Yang kedua itu menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan inovatif dengan menggabungkan tradisi makanan Indonesia dan makanan ringan internasional. Yang ketiga yaitu membangun brand yang kuat dan dikenal melalui strategi pemasaran kreatif, digital, dan kolaborasi dengan mitra usaha. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan melalui diversifikasi produk, ekspansi pasar, dan potensi franchise. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran, di mana aspek pemasaran itu ada 4. Yang pertama adalah produk atau produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, dan yang terakhir promotion atau promosi. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pemasaran, yaitu adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Nah, yang menjadi kekuatan dalam bisnis ini yaitu dimsum rendang ini menggabungkan dua kuliner populer, menarik perhatian konsumen yang sudah dikenal secara internasional, yaitu memberikan daya tarik tersendiri untuk meningkatkan kualitas produk dan mendukung perekonomian lokal. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, yaitu dimsum rendang ini membutuhkan waktu dan bahan berkualitas yang dapat meningkatkan biaya, serta sebagai produk baru perlu usaha ini juga untuk membangun brand awareness. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang, di mana peluangnya itu untuk meningkatkan minat konsumen terhadap makanan fusi yang memudahkan akses produk dan meningkatkan penjualan, serta peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan model franchise. Yang keempat itu ada strict, ancaman. Ancaman dari suatu usaha ini yaitu banyaknya pemain di industri makanan siap saji, yaitu risiko produk kehilangan daya tarik jika tren kuliner berubah tantangan dalam menjaga kualitas produk selama distribusi. Yang selanjutnya aspek teknik dan operasi, yaitu yang pertama ada rencana pengembangan. Di sini yaitu ada evaluasi lokasi, ada sarana dan prasarana, ada bahan-bahan utama, dan jadwal pelaksanaan. Nah, yang kedua ada itu rencana pengoperasian usaha, di mana ini yaitu proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, dan kegiatan perawatan. Yang selanjutnya aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dari aspek manajemen itu yaitu yang pertama itu adalah nama usaha. Usaha dimsum rendang ini merupakan usaha dengan produksi utama berupa makanan yang dirintis oleh 3 orang dalam visi usaha kami itu, yaitu untuk menjadi usaha kuliner inovatif yang akan memadukan rasa tradisional Indonesia ini dengan inovasi modern melalui produk dimsum rendang yang berkualitas tinggi dan digemari oleh masyarakat Indonesia serta pasar internasional. Berdasarkan visi tersebut, maka kami memberikan nama usaha ini Dimsumdang, yang berarti itu adalah dimsum rendang. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia atau SDM ini dalam usaha kami ini atau dalam usaha dimsum rendang kami ini berperan penting dalam menjalankan operasional dan memastikan kualitas produk serta layanan kami seperti berikut ini. Yang pertama adalah koki atau penyaji makanan, yang kedua pengembangan produk atau chef kreatif, yang ketiga tim manajemen, keempat pelayan,
atau waiter, yang kelima kasir, yang keenam petugas kebersihan. Selanjutnya aspek lingkungan dan industri. Yang menjadi aspek lingkungan dan industri ini yaitu yang pertama pesaing. Di mana pesaing dalam bisnis dimsum rendang ini terdiri dari beberapa kategori. Pesaing yang itu ada pesaing langsung, di mana ini adalah bisnis dimsum lain yang menawarkan varian unik atau inovatif seperti dimsum dengan cita rasa lokal atau fashion yang membuat pesaing kreatif dan rasa, kualitas, dan harga. Yang selanjutnya ada kekuatan atau pemasok. Itu adalah kekuatan pemasok dalam bisnis dimsum rendang ini terletak pada kemampuan mereka menyediakan bahan berkualitas seperti daging sapi untuk rendangnya, tepung dan bumbu-bumbu dan jumlah yang berkonsisten dan dengan harganya stabil, sehingga mereka nanti memiliki pengaruh besar terhadap biaya produksi dan kelangsungan operasi bisnis. Yang selanjutnya ada kekuatan pembeli, di mana kekuatan pembeli ini dalam bisnis dimsum rendang cukup signifikan karena mereka juga memiliki pilihan makanan alternatif di pasar, sehingga mereka dapat memengaruhi harga, kualitas, dan inovasi produk serta menentukan preferensi terhadap pelayanan yang lebih cepat, lebih sehat, dan lebih ekonomis. Yang selanjutnya ada hambatan masuk, di mana ini adalah hambatan masuk dalam bisnis dimsum rendang ini meliputi persaingan ketat dengan merek yang sudah mapan, kebutuhan modal awal yang cukup besar untuk peralatan dan bahan berkualitas, serta tantangan dalam menciptakan inovasi perasa yang menarik. Selanjutnya ada aspek yuridis, yaitu ini dalam mendirikan usaha dengan dimsum rendang ini atau usaha yang menggabungkan konsep makanan dari dua budaya ini penting untuk memahami aspek legalitas usaha di Indonesia. Berikut ini saya akan bacakan untuk pertimbangan memastikan usaha atau untuk memastikan usaha Anda legal itu. Yang pertama ada pendirian badan usaha, yang kedua pendaftaran nama usaha, yang ketiga izin usaha, yang keempat itu NPWP dan pajak, yang kelima sertifikat halal jika diperlukan saja, dan keenam itu perizinan lingkungan. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang aspek keuangan dari usaha saya ini, yaitu yang pertama penjusutan sama dengan investasi dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis, yaitu 11.700.000 dikurang 0 dibagi 5 sama dengan 2.340.000 rupiah. Nah, aliran kas masuk yaitu laba setelah pajak ditambah penyusutan, yaitu sama dengan 202.085.000 ditambah 2.340 sama dengan 204.425.000. Nah, yang selanjutnya adalah analis kelayakan bisnis dikurang payback period atau PP. Nah, PP sama dengan investasi tambah profits kali 1 tahun, yaitu 11.700.000 ditambah 204.425 dikali 1 bulan, gitu dapatlah 0,686 bulan sama dengan 21 hari. Nah, artinya dana yang diinvestasikan sebesar 11.700.000 akan memperoleh pengembangan dalam waktu 21 hari. Jadi bisnis dimsum rendang ini layak dilakukan karena PP-nya itu sangat layak. Nah, yang selanjutnya ada penutup yang menjadi kesimpulan dari usaha ini, yaitu berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, usaha dimsum rendang ini memiliki prospek yang baik dan layak untuk dijalankan. Dari sisi pasar, produk ini juga memiliki keunikan yang kuat dengan menggabungkan dua jenis makanan populer, yaitu dimsum dan rendang. Nah, yaitu sangat menarik konsumen, khususnya pecinta kuliner fashion. Selain itu juga potensi pasar cukup besar, terutama di daerah perkotaan yang dinamis, sehingga memungkinkan terjadi permintaan yang stabil. Nah, yang menjadi sarannya yaitu untuk meningkatkan peluang sukses, beberapa langkah strategis disarankan, yaitu yang pertama, lakukan pemasaran secara agresif melalui media sosial dan platform online untuk menjangkau lebih banyak konsumen potensial.
Nah, kerjasama dengan influencer, kuliner atau food blogger dapat menjadi strategi yang efektif. Yang selanjutnya juga pertimbangan pengembangan varian produk dengan cita rasa lain untuk memperluas target pasar. Nah, sekian dari hasil presentasi saya akhiri, sekian dan terima kasih.